Halo, perkenalkan nama saya Queen Syriani dengan NIM 211105001, mahasiswi program studi pendidikan matematika dari Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Nah, di sini saya akan memperagakan sebagai ujian tengah semester saya di semester 6 mata kuliah PKM, di mana PKM itu adalah pemantapan kemampuan mengajar yang bertujuan untuk membekali mahasiswa melakukan pembelajaran sesuai dengan landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya saya akan memperagakan bagaimana saya mengajar siswa dan siswi menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan materi peluang. Nah, model pembelajaran discovery learning itu juga merupakan model pembelajaran yang membantu peserta didik untuk menjalankan dan menemukan pengetahuannya sendiri melalui pengalaman proses pembelajaran di kelasnya. Jadi, dalam proses pembelajaran ini, yang lebih berperan aktif itu merupakan peserta didiknya, bukan pendidiknya. Nah, dalam pembelajaran discovery learning juga memiliki beberapa tahapan. Yang pertama, stimulus. Kedua, identifikasi masalah. Ketiga, pengumpulan data. Keempat, pengolahan data. Kelima, pembuktian. Dan terakhir, generalisasi. Oke, langsung kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang jam pelajaran Ibu ya untuk kelas 12A, pelajaran matematika. Sebelum belajar, kita berdoa dulu seperti biasa ya. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, selanjutnya, seperti biasa, menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya. Baik, ini pelajaran kelas 12A. Gimana kabarnya anak-anak? Bahagia, galau, sakit hati, dendam? Tapi kok Ibu ngeliatnya kayaknya bahagia semua ya, ceria-ceria gitu wajahnya. Coba lihat kanan kirinya, temannya hadir atau tidak. Sekalian Ibu cek kehadiran online-nya ya. Oke, untuk kelas 12A hadir semua ya siswa-siswinya. Pinter-pinter nih, semangat. Ini ngebuktiin kalau misalkan emang murid-murid tuh cinta banget sama pelajaran matematika. Ternyata matematika itu tidak semenyeramkan itu ya. Ini sampai kalian tuh rajin loh sekolah buat belajar. Terima kasih ya guys. Oke, Ibu minta kelas 12A semuanya berdiri. Kalian lihat kanan kirinya, atas bawahnya, lihat seragamnya lagi. Cek kerapihannya, lalu yang ada sampah di meja, kolong meja, bawah meja semua dibuang dulu. Agar pembelajarannya itu lebih nyaman, nggak kotor, nggak bau, tetap bersih, oke? Yang sabuknya belum rapih, rapihkan dulu. Pakai dasinya, jangan lupa. Terus tidak boleh memakai sendal ya, harus pakai sepatu. Kaos kaki jangan lupa. Oke, sudah siap belajar nih. Anak-anak ganteng, anak-anak cantik, kelas 12. Ini udah siap banget nih kayaknya belajar ya. Mumpung pengen lulus nih kayaknya nih. Sebelum belajar lebih dalam, lebih jauh, Ibu mau nanya ke kalian nih tentang peluang. Kalian di sini udah ada yang tahu namanya peluang itu apa? Oke, kalau gitu Ibu kasih pertanyaan. Misalkan nih ada ayah membeli 500 telur. Lalu 40 telurnya itu pecah. Nah, berapa peluang peluang acaknya terambilnya satu telur pecah, maksudnya satu telur pecah. Peluang terambilnya satu telur pecah. Oke. Ada yang bisa jawab? Bu, kok ini cuman gara-gara telur kok jadi ribet ya? Kan yang ayahnya yang tahu, saya mana tahu. Justru itu, peluang itu mempelajari hal-hal kecil seperti ini loh, jangan salah. Berapa guys? Ada yang bisa jawab? Oke, kamu siapa namanya, Neng? Oke, Nadia. Nadia silakan jawab. 40 dibagi 500, jawabannya 0,08 atau 8%. Oh, nice. Oh, jadi jawaban Nadia itu terambilnya 8% ya. Peluang terambilnya 8% atau 0,0
0,08 atau 8% dari 500 telur. Lalu 40 telur yang pecah. Yang terambilnya satu telur ya. Berarti peluangnya 8%. Oke. Betul ya, beri apresiasi buat teman-teman buat Nadia dong ya. Nah, jawaban Nadia itu sudah benar ya. Berarti Nadia sudah paham nih apa itu peluang, konsep peluang seperti apa. Berarti konsep matematisnya itu, pemahaman konsep matematisnya itu bagus ya Nadia ya. Ibu harap di kelas 12A juga banyak yang seperti Nadia. Nah, oke, selanjutnya pada pertemuan lalu kita itu sudah belajar statistika ya, sudah belajar median, mean, modus, bukan modus deketin doi, tapi modus kuartil ya, maksudnya modus data. Nah, kali ini kita akan mempelajari konsep peluang. Belum pembahasan peluang, Ibu mau kasih contoh terkait konsep peluang di kehidupan sehari-hari. Contohnya, misalkan kita pengen piknik atau pengen main nih. Kita pasti pernah dong sesekali ngecek, aduh hari ini perkiraan cuacanya bagaimana ya? Untuk besok, gimana nih, bakal hujan atau tidak? Bakal ada badai atau tidak? Walau memang yang namanya perkiraan itu belum tentu valid ya. Tapi kita bisa mengambil langkah yang pasti. Maksudnya menghindari resiko besar yang terjadi. Atau contoh keduanya, misalkan kalian pengen buka usaha atau bisnis, atau menjalankan proyek. Nah, semua manusia, semua orang itu pasti memiliki resiko. Cuman kita tuh dikasih dua pilihan, mau ambil resiko besar atau resiko yang tinggi. Dua-duanya besar ya, mau ambil resiko tinggi atau resiko yang rendah. Nah, resiko rendah ini itu caranya diambil melalui peluang juga. Jadi kita itu ambil peluang mana yang lebih rendah resikonya. Nah, caranya menggunakan konsep peluang itu sendiri. Kalau misalkan kita punya proyek atau punya rencana, itu alangkah baiknya kita perkirakan dulu langkah-langkah pastinya seperti tadi. Kayak mau buka usaha, peluang keuntungannya berapa ya? Di mana ada keuntungan sudah pasti ada kerugian. Nah, kalau misalkan rugi kira-kira berapa nih? Biar usaha kita itu tidak sampai gagal. Konsep peluang itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan sehari-hari kita dalam mengambil resiko yang bijaksana dan langkah cerdas untuk melaksanakan sebuah proyek atau sesuatu gitu ya. Langkah pasti. Nah, dengan adanya konsep peluang, kita dapat membuka peluang, mengoptimalkan peluang ke depannya nih. Peluang ke depannya dengan optimal dan efektif. Nah, itu tadi merupakan contoh konsep peluang yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Semoga kalian bisa bisa memiliki gambaran contoh yang lainnya ya. Oke, untuk tujuan pembelajaran pada materi peluang, yang pertama itu adalah memahami konsep percobaan ruang sampel dan peluang suatu kejadian. Yang kedua itu mencacah dan menuliskan semua anggota ruang sampel dan anggota himpunan kejadian dari suatu percobaan. Selanjutnya, untuk kelas 12A, Ibu pengen kalian membentuk kelompok menjadi 5 kelompok. Berarti satu kelompoknya itu 4 orang ya. Satu kelompoknya itu bisa 7-8 orang. Kelompoknya sesuai dengan denah tempat duduknya aja. Jadi barisan ini 1, barisan kedua, barisan ketiga, dan barisan keempat. Selanjutnya ini ada PowerPoint yang akan Ibu tampilkan ya. Nah, ini tampilannya, gambarnya apa nih anak-anak? Uang ya, uang logam. Uang pecahan 1000. Oke, tuh. Jadi, pertanyaannya nih, ini pertanyaan sederhana ya, belum memasuki pertanyaan yang sulit, yang hot. Pertanyaan sederhananya yaitu, sebuah koin dilempar sekali. Koin yang sesuai di gambar ya. Berapa peluang muncul angka dari koin tersebut? Kan kalau dibalik ada angka, ada gambar. Nah,
Berapa peluang angka muncul koin tersebut? Berapa peluang muncul angka pada koin tersebut? Pertanyaannya itu. Ada yang bisa jawab ya? Kalau ada yang bisa jawab, silakan angkat tangan. Jangan angkat kaki, ntar malah keluar. Oke, barisan keempat nih. Kelompoknya Rio ya. Oke, siapa yang mau berdiri? Ya, silahkan jelaskan ya. Jelaskan berdiri di bangkunya aja. Jelaskan secara lantang, biar didengar oleh teman-temannya. Jadi jawabannya berapa, Rio? 1/2 atau setengah? Nah, oke. Hasilnya setengah atau 1/2. Jadi PA itu peluangnya ya. NA itu muncul angkanya A gitu. Kalau G gambar simbol kamu pakai A ya. Oke, jawabannya jadi 1/2. Terima kasih ya penjelasannya Rio. Tepuk tangan untuk kelompok barisan keempat. Sebelumnya nih terkait pembahasan gambar tadi koin, ada yang ingin bertanya gak? Ada yang masih belum paham apa yang sudah dijelaskan oleh Rio? Jadi kelompok 1, 2, atau di kelompok 4 sendiri nih, jangan-jangan ada yang belum paham. Silahkan ditanya. Oke, pertanyaan dari kelompok 1, siapa namanya? Rama. Oke, Rama yang bertanya apa, Rama? Jawabannya kamu 0,5, bukan 1/2. Oke, jadi bentuknya desimal ya. Nah, untuk jawaban 0,5 atau desimal itu sebenarnya jawabannya memang benar ya. Karena kan kalau misalkan diubah pecahan hasilnya juga 1,2 setengah. Cuman mungkin lebih baik untuk kasus peluang, pada materi peluang itu berbentuk pecahan saja. Baik, gimana Rama? Sudah mengerti ya? Jawabannya sudah cukup? Oke, selanjutnya Ibu akan menampilkan potongan video nih. Silakan kalian simak, kalian pahami terlebih dahulu. Untuk ditonton dulu ya video peluangnya. Lanjut ke materi nih, materi tentang peluang. Nah sebenarnya materi ini sedikit kontroversi ya. Kenapa? Karena materi peluang itu sendiri muncul dari perjudian teman-teman. Tapi tenang saja, kita nggak akan bahas tentang perjudian, tapi kita bahas teorinya ya. Jadi jangan dilihat dari sisi negatifnya, tapi banyak juga sisi positif dari peluang. Misal kalian bisa mencari peluang dari bisnis, atau peluang dari cuaca baik atau buruk, atau bahkan bencana alam teman-teman, gempa, tsunami dan lainnya. Oke, langsung saja. Untuk peluang sendiri, cara untuk mencarinya ada sebuah rumus teman-teman. Rumus untuk mencari peluang yaitu PA di sini, peluang dari kejadian A itu akan sama dengan NA atau banyak kejadian A kita bagi dengan NS atau titik sampel ataupun ruang sampel. Nah, misalkan nih saya punya 10 angka 1, 2, 3 sampai 10. Nah, saya suruh kalian untuk mengambil satu angka dari 10 tersebut, dari 10 angka tersebut. Maka peluang saya menjawab benar itu adalah NA-nya 1 karena kalian mengambil 1 dari 10 angka 1/10. Maka peluang saya untuk menjawab benar angka yang kalian ambil adalah 1/10 atau 0,1 atau 10% teman-teman. Oke? Nah, kita langsung coba ke soalnya saja ya. Contoh soal. Di sini ada dalam sebuah kotak terdapat 5 bola kuning, 2 bola putih, dan 3 bola hijau. Peluang terambil bola putih. Kita disuruh untuk mencari bola putihnya, ya. Nah, peluangnya kejadian A atau bola putih terambil, ya. Maka bola putihnya di sini ada 2, teman-teman. NA-nya 2 per NS. NS itu ruang sampelnya. Jadi seluruhnya ada 5, 2, dan 3. Kita jumlahkan seluruhnya jadi ada 10 bola. 2 dari 10 bola, maka bisa saya sederhanakan jadi 1/5. Ini untuk pengambilan yang pertama loh ya. Ini pengambilan yang pertama. Nah, misalkan saya mau ubah nih soalnya, saya perlebar lagi. Pengambilan yang kedua, saya juga ingin bola putih yang terakhir diambil. Jadi peluangnya untuk pengambilan yang kedua itu akan sama dengan tadi bola putihnya 2 diambil 1 jadi 1. Ya, jadi tinggal 1. Per seluruh bolanya ada 10, tapi sudah diambil 1, jadi tinggal 9. Nah, lebih kecil lagi kemungkinannya atau peluangnya. Nah, ingat teman-teman, peluang itu tidak akan melebihi angka 1. Alias nih, kalau saya tuliskan di sini, peluang suatu kejadian itu di antara 0 sampai 1. Nggak mungkin lebih dari 1. Ini adalah peluang suatu kejadian. Nah, sebenarnya dari soal ini, dari rumus ini kalian bisa kembangkan sendiri seperti saya tadi, tergantung soalnya. Ya, rumusnya cuma ini saja kok. Selain itu, kita juga punya bahasan lain, yaitu tentang frekuensi harapan, teman-teman. Frekuensi harapan. Nah, apa sih itu frekuensi harapan? Frekuensi harapan itu banyaknya kejadian A yang diharapkan terjadi dalam suatu percobaan. Oke. Nah, cara carinya gimana? Cara carinya sangat mudah sekali. Jadi frekuensi harapan suatu kejadian itu akan sama dengan peluang kejadian tersebut, peluangnya ini ya, kita kalikan dengan banyaknya percobaan, teman-teman. Banyaknya suatu percobaan. Ini rumusnya nih. Ya, kita langsung ke soalnya saja biar
3. Oke. Mata dadu kurang dari 3. Kita terus dulu yang diketahui. NS jelas kita sudah tahu ya. Ruang sampelnya suatu dadu. Berarti dadu ada 6 sisi. Ada 6 angka. Selanjutnya yaitu NA. NA-nya berapa? Kurang dari 3. Berarti mata dadu 1 dan mata dadu 2. Alias ada 2 angka. Ya. Nah, dari sini kita bisa cari nih peluang dari kejadian tersebut. Berapa? 2 per 6, teman-teman. Ya. 2 per 6. Bisa saya kecilkan. 6 dibagi 2 ada 1 per 3. Nah, ini ada peluang suatu kejadian. Namun yang ditanyakan adalah frekuensi harapannya. Kita ambil dari rumusnya, frekuensi harapan dari A itu akan sama dengan PA atau peluang kejadian dari A 1 per 3. Kita kalikan dengan percobaannya. Percobaannya jumlahnya 30 kali, kalian kalikan 30 kali sama dengan 10. Oke? Nah, maksud dari 10 ini adalah jika 30 kali pelemparan dadu, maka diharapkan muncul nilai mata dadu kurang dari 3, 10. Setelah kalian tonton, silakan kalian identifikasi dan cari strategi nih menurut kelompok kalian masing-masing. Diskusi ya, bagaimana cara menyelesaikan dari potongan video tadi. Nah, kalau misalkan sudah ada yang ketemu jawabannya, kalian boleh ya langsung angkat tangan, kemukakan. Silakan sampaikan di depan teman-temannya dengan sama seperti tadi Rio ya, berdiri di bangkunya saja. Nah, sebelumnya kalian bisa buka PDF yang Ibu kirim ya melalui grup WhatsApp. Nah, itu silakan kalian buka modul, lalu PDF-nya juga ada. Ini bahan PowerPoint-nya juga ada ya. Silakan kalian manfaatkan materi-materi yang sudah Ibu berikan. Searching itu juga boleh ya, menggunakan internet juga boleh. Ibu kasih waktu 20 menit untuk diskusi. Kalau misalkan ada yang kurang jelas, silakan ditanya ya, boleh ditanya. Ada yang kurang jelas dalam bahan ajarnya, atau ada yang ingin diketahui dari pendapat Ibu, itu juga boleh. Ibu akan kasih ke kalian LKPD lembar kerja peserta didik, dikerjakan secara berkelompok. Cuman setiap anak mendapatkan LKPD-nya, tapi dikerjainnya berdiskusi dengan kelompok, oke? Baik, siapa yang sudah selesai? Yang sudah selesai silakan presentasikan di depan teman-temannya. Tapi berdiri aja di bangkunya ya. Semua kelompok mengerjakan ya. Semua kelompok maksudnya menjelaskan, kan dalam LKPD-nya ada 4 soal. Jadi jelaskan. Boleh secara acak. Satu kelompok 1 soal. Untuk kelompok 1 jawabannya berapa? Nomor 1 berurutan saja ya. Dari nomor 1, 2, 3, 4. Kelompok 1 jawabannya berapa? 0,27. Oke, jawabannya benar. Untuk penjelasannya nanti kita bahas bareng-bareng ya. Kelompok 2, berapa jawabannya? 3/13. Jawabannya benar. Good job. Kelompok 3, berapa jawabannya? Jawabannya 30. Oke, peluang koin juga sama ya, cuman ini uangnya 500. Jawabannya 30. Benar. Kelompok 4 terakhir, berapa jawabannya? Sebuah dadu ya. 18. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jawabannya benar. Ada yang ingin menjelaskan? Tadi yang sudah menjawab tidak boleh menjelaskan lagi. Yang lain ya, jelaskan. Kita untuk kelompok 1 sampai 4 kita dengarkan penjelasan dari mereka, oke? Oke, untuk nomor 1 itu mencari peluang bagaimana si Rio ini bisa menang ya. Dari diketahuinya juara kelasnya itu 0,73. 0,73. Nah, jawabannya 0,27. Benar ya? Karena 1 dikurang 0,73.
Satu itu sebagai peluangnya. Jadi peluang itu tidak boleh lebih dari satu. Paling besar itu satu. Jawaban nomor 1 betul ya. Kedua selanjutnya, lihat jelas ya diketahuinya warna-warna kelerengnya apa saja, yang ditanyanya apa saja, dan hasilnya itu 12/52. Itu bisa kita perkecilkan lagi. Jadi hasil yang paling kecilnya itu 3/13. Jawabannya betul ya kelompok 2. Kelompok 3 selanjutnya. 3 itu frekuensi harapan. Dari sebuah uang logam, koin 500 perak yang ditanya itu frekuensi harapan muncul dari dua sisi. Hasilnya itu 30. 80 dikali 3/8 ya. 3/8 dari mana Bu? 3/8 itu dari 3/8. Kenapa 3/8? Karena 3-nya itu kan 3 koin ya. 8-nya itu banyaknya ruang sampel, ada 8. Lalu 80-nya itu 80 kali dilempar. Selanjutnya kelompok 4. Ini gambar dadu nih, sedangkan dadu itu memiliki 6 sisi. Jadi banyak ruang sampelnya itu sudah jelas diketahuinya ya, ada 6. Kubus itu kan berbentuk persegi kan? Berbentuk kubus. Dia tuh memiliki sisi 6. Itu ruang sampelnya 6. Tanyanya apa? Frekuensi harapan muncul 2 sisi. Jawabannya 18. Yang prima itu kan ada 3 ya. 2, 3, 5. 6 kan bukan. Sedangkan di total itu angka ada 3. Jadi 3/6. 6 itu ruang sampel. Kali 36. 36 itu dari pelemparan dadu sebanyak 36 kali. Hasilnya 18. Betul. Jadi semua kelompok jawabannya betul ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Keren-keren nih kelas 12. Ini semangat-semangat. Pantesan ya Ibu kalau ngajar di sini tuh kok kayak nggak capek. Soalnya udah pada pinter-pinter ya anak-anaknya. Tadi kan sudah dijelaskan, sudah dijabarkan. Kalian silahkan kumpulkan jawabannya, di-scan ya. Dikumpulkan di online learning seperti biasa. Ntar itu jadi bahan pertimbangan Ibu ya untuk melihat, meninjau hasil kalian, melihat konsep matematis kalian dalam menuangkan isi jawaban, isi pikiran-pikiran kalian dalam lembar kerja kalian. Kertasnya itu boleh dicoret-coret ya. Silakan tumpahkan semua isi pikiran kalian. Yang penting jawabannya benar dan rapih, bisa terbaca. Di-scan, dikumpulkan. Tidak terasa ya, sudah hampir 2 jam kita belajar materi ini. Tapi Ibu nggak ngelihat kalian ngantuk ya, Mas. Semangat-semangat ya kelas 12. Oke, sebelum ditutup kita refleksi dulu ya. Untuk pertemuan hari ini kita membahas materi peluang, di mana peluang itu adalah dimana konsep peluang itu adalah mempelajari peluang kejadian majemuk ya salah satunya. Pemahaman tentang peluang, terutama pada peluang kejadian majemuk, memungkinkan kita untuk bagaimana mengambil keputusan yang tepat. Seperti contoh yang sudah dijelaskan. Terutama dalam mengambil keputusan agar hasilnya itu optimal dan resikonya itu kecil atau tetap efektif dalam mengelola resikonya. Oke, rapihkan bukunya kembali. Sudahi pembelajaran hari ini, namun jangan dilupakan. Karena hidup bukan hanya hari ini, tapi ke depannya. Jangan di sini ingat peluang, besok udah lupa. Sama seperti sebelumnya ya, jangan dilupain juga materi-materi sebelumnya, apalagi lupain Ibu. Oke, ketua kelas, mari pimpin ya berdoa untuk pulangnya. Berdoa dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi pekan depan.
Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, jaga pola makan, dan jaga tidur. Oke.